Kita akan sama-sama membaca hasil survei untuk culture health atau tingkat kesehatan budaya dari sebuah organisasi. Yang akan kita ukur ada dua hal, yaitu driving force atau kekuatan positif atau perilaku-perilaku positif yang akan mendukung suatu organisasi ini mencapai kinerja yang optimal. Dan yang kedua diukur adalah restraining force atau kekuatan negatif atau yang menjadi hambatan dari suatu organisasi untuk bisa menghasilkan kinerja yang optimal. Jadi tingkat kesehatan budaya merupakan besarnya restraining force atau perilaku-perilaku negatif atau hambatan tadi yang ada yang diterapkan di lingkungan organisasi saat ini. Sedangkan tingkat dan kondisi kesehatan budaya skalanya kalau misalnya skornya di bawah 13%, artinya adalah budaya yang sehat, ya, hanya membutuhkan pemeliharaan budaya selaras dengan nilai budaya organisasi yang diinginkan. Sedangkan untuk skor 14-19, ini adalah budaya yang kurang sehat, akan membutuhkan transformasi budaya, membutuhkan perbaikan sistem agar bisa mendukung pengembangan budaya yang diharapkan. Untuk skor 20-28, ini merupakan budaya tidak sehat, di mana membutuhkan transformasi budaya, perlu adanya perbaikan sistem-sistem yang akan bisa mendukung pengembangan budaya yang diharapkan, serta struktural dan jangan lupa juga mentoring dan pembinaan dari kepemimpinan. Dan yang terakhir, kesehatan budaya lebih besar dari 29%, ini merupakan kondisi budaya yang sangat tidak sehat, ini membutuhkan transformasi budaya secara masif, ini dari sistem kerja, secara struktural, secara kepemimpinan, pengembangan SDM, ini semua perlu dikembangkan. Sekarang mari kita melihat laporan dari hasil kesehatan budaya yang Bapak Ibu terima. Kita bisa lihat di halaman 1 dan 2, ini merupakan skor dari personal values atau PV, current culture atau CC, dan desired culture atau DC, dengan dilihat dari dimensi akhlak. Ini sebagai salah satu contoh ya, dengan core values-nya akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi kita bisa lihat personal values ini adalah gambaran perilaku yang dimiliki oleh karyawan saat ini. Jadi ini menempel dengan individu. Jadi ini bisa dibilang personal values adalah potensi, ya, potensi dari karyawan-karyawan kita. Yang kedua adalah current culture. Current culture ini adalah perilaku-perilaku yang saat ini bisa diobserve langsung yang kita alami saat ini. Jadi realitas. Ya. Dan yang terakhir adalah desired culture atau DC yang merupakan perilaku-perilaku yang diharapkan ada di organisasi kita. Nah, sedangkan kalau kita mau mengetahui skor kesehatan budaya, ya skor kesehatan budaya adalah total restraining force ya yang ada pada saat ini atau di current culture-nya CC. Karena skor kesehatan budaya inilah yang diartikan sebagai hal-hal yang berpotensi menghambat terbentuknya pencapaian kinerja atau produktivitas yang lebih baik. Jadi kita lihat di sini untuk grafik yang berwarna abu-abu ini merupakan restraining force. Nah, ini semua dijumlahkan ya. Ini adalah hasilnya skor kesehatan budaya atau indeks kesehatan budaya kita. 9,49 di sini artinya adalah budaya sehat, di mana organisasi tersebut membutuhkan pemeliharaan budaya yang selaras dengan nilai budaya organisasinya. Sedangkan dari halaman ini kita bisa melakukan analisa sebagai berikut. Contohnya di kompeten, untuk yang berwarna merah ini adalah kesenjangan budaya membutuhkan perhatian khusus. Kompeten, driving force-nya di 16%, current culture, sedangkan ke depannya diharapkan bisa di 19,5%. Berarti kita ada PR untuk kita mengembangkan driving force dari kompeten. Selain itu adaptif, current culture-nya ada di hampir 25%, dan untuk ke depannya diharapkan menjadi 27,5%. Berarti sekali lagi kita butuh intervensi khusus untuk restraining force, untuk values adaptif. Dan kalau kita lihat yang berwarna ungu di sini, ini adalah potensi personal values yang belum termanifestasi. Artinya personal values dari karyawan kita ini punya modal 18%. Akan tetapi untuk desired culture-nya baru mau digunakan 16%. Belum teroptimalkan ya Bapak Ibu ya. Kita bisa lakukan intervensi untuk itu. Dan yang terakhir yang berwarna hijau,
Untuk kompeten, personal values-nya ini ada di 16%, padahal ke depannya desired culture diharapkan ini 19,5%. Ada banyak PR untuk kita kembangkan kompeten. Dan yang satu lagi adaptif juga di sini ya. Kita punya personal values 24%, dan kita punya desired culture ini juga di 27,5%. Jadi sama-sama ya Bapak Ibu ya, kalau kita lihat di sini kesenjangan budaya yang membutuhkan perhatian khusus dan kita sudah punya potensinya, ini kita perlu fokuskan di kompeten dan adaptif. Sedangkan kalau kita melihat secara keseluruhan dari RF atau restraining force-nya, ini kita perlu fokus kepada harmonis di 2,56 RF-nya, selanjutnya kita fokus di kolaboratif, yaitu di angka 2,31 untuk RF-nya. Ini adalah sebuah dimensi yang lain dari kesehatan budaya PV, CC, dan DC, yaitu dimensi OCA ya Bapak Ibu, dari karakteristik budaya, di mana organisasi ini punya klan atau kekeluargaan, adokrasi atau inovasi, market, dan hierarki atau birokrasi. Dan kita bisa lihat contohnya di sini, bahwa current culture kita saat ini adalah lebih ke hierarki, disusul dengan adokrasi. Ya. Sedangkan untuk desired culture yang diharapkan adalah budaya hierarki disusul dengan adokrasi. Jadi sama ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk halaman selanjutnya, di mana Bapak Ibu bisa temukan di halaman 4 dan 5 dari laporan yang diterima, di sini kita mendapatkan daftar 10 driving force tertinggi. Itu 10 perilaku positif atau perilaku selaras akhlak yang tertinggi. Dan dari ketiga tabel ini, Bapak Ibu bisa melihat ada perilaku-perilaku yang diberi tanda bintang. Artinya perilaku tersebut ini adalah perilaku yang bisa ditemukan di PV, CC, dan DC. Jadi bisa dibilang perilaku-perilaku yang bertanda bintang ini bisa menjadi modal kita, ya kan? Dan sudah diterapkan juga di kondisi budaya saat ini. Dan ini yang akan tetap perlu ada nih di desired condition kita ya. Jadi ini modal kita ya Bapak Ibu sekalian. Dan di halaman selanjutnya adalah halaman 6 di mana Bapak Ibu akan menerima daftar restraining force di unitnya masing-masing. Ya, bisa kita lihat di sini ada total 8 restraining force di unit kerja ini. Jadi ini bisa berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Bisa ada yang cuma 1 atau 0 atau lebih dari 10 gitu ya. Jadi ini adalah semua perilaku negatif atau restraining force yang ada di unit kerja kita yang diambil dari current culture. Jadi ini adalah kondisi saat ini. Nah, ini akan bisa menjadi perhatian kita untuk perilaku-perilaku, misalnya kita bisa perhatikan top 3 dari restraining force ini untuk kita lakukan intervensi. Di halaman selanjutnya, Bapak Ibu akan menerima daftar top 10 driving force gap ya, antara PV dengan DC. Jadi gap antara personal values karyawan, modal kita ya Bapak Ibu ya, dengan DC, desired culture yang kita inginkan. Jadi semakin besar gapnya, berarti semakin banyak PR-nya ya Bapak Ibu ya, bahwa kita harus kembangkan nih perilaku-perilaku ini supaya ya kita bisa mencapai DC yang kita harapkan. Dan di halaman yang terakhir, halaman ke-8, Bapak Ibu akan mendapatkan daftar top 10 driving force gap antara CC dengan DC. Jadi kalau tadi kita membandingkan PV dengan DC, ya modal dengan DC, sekarang kita membandingkan antara current culture kita dengan desired culture kita. Kondisi sekarang dengan kondisi yang diharapkan. Kalau kita lihat di sini driving force-nya contohnya nih ya, senantiasa mengembangkan jejaring kerja. Saat ini yang mempraktikkan baru 6 orang nih yang bilang, oh itu sudah kita observe gitu di lapangan. Padahal ke depannya 15 orang bilang ini penting loh untuk kita punya di DC kita. Berarti ini ada gap tertinggi. Nah, perilaku-perilaku inilah yang akan menjadi fokus kita pada saat kita mau membangun DC yang diharapkan di unit kerja kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.